Ya, eh, musim-musim seperti ini semua orang pasti mengalami yang namanya khawatir, semua orang pasti mengalami yang namanya musibah. Tapi saya meyakini satu hal bahwa kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu apapun yang kita perbuat, kita berikan untuk Tuhan, jangan untuk manusia. Kalau kita berharap pada manusia, hasilnya itu sangat amat mengecewakan kalau saya boleh tahu. Kalau saya boleh berbicara, firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23, di situ ada sebuah firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu untuk manusia, ditujukan kepada manusia, difokuskan kepada manusia, yang ada rasa ketidakpuasan. Nah, pada saat ini saya mengingatkan semua, siapapun itu yang mendengarkan renungan pada saat ini, saya mengingatkan apapun yang kita lakukan di musim pandemi ini, mungkin ada yang bekerja, ada yang melalui usahanya masing-masing, kegiatannya masing-masing, kita meyakini satu hal, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan sebuah kebaikan bagi kita. Kuncinya hanya satu hal, kita lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerja apapun itu, mau membangun rumah, mau menata rumah, mau nyemen apapun itu, mau mengecat rumah, kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja untuk manusia, yang ada rasa tidak puas, yang ada rasa cemas, yang ada rasa bingung. Tapi kalau segala sesuatu kita fokuskan kepada Tuhan, kuncinya adalah damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, apa upahnya bagi kita? Sudah jelas. Ketika saya dan saudara menyukakan hati Tuhan, maka yang kita dapat satu pun itu berharga, yaitu damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saat ini lagi apa, mengalami musibah apapun. Kita ingat satu hal, setiap langkah kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Ketika kita melangkah satu langkah, kita punya kaki, semua punya kaki. Ketika kita melangkah satu langkah, Tuhan Yesus sudah menyiapkan beribu-ribu langkah untuk kita, menyiapkan jalan yang terbaik untuk kita. Dan pertanyaan refleksinya adalah, apakah saudara mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita menyenangkan hati manusia, jawabannya itu tadi, rasa tidak puas, rasa bingung, rasa tidak nyaman. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saya yakini satu hal, kapanpun itu, Tuhan pasti menyenangkan kita semua. Itu pasti. Kenapa mas kok itu pasti? Kenapa kok itu pasti? Firman Tuhan yang mengatakan, ketika kita mau bekerja untuk Tuhan, ketika kita mau melayani bersama-sama untuk Tuhan, ketika kita mau hidup untuk Tuhan, hadiahnya damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Ketika kita memperoleh damai sejahtera itu, ayo kita posisikan hidup kita kepada orang lain. Ketika kita senang, mari kita buat orang lain senang. Ketika kita hidup susah, mari kita berharap pada Tuhan. Ketika orang lain susah, ketika orang lain mendapat tekanan, ketika orang lain kebingungan, ayo kita posisikan diri kita pada orang itu. Ya. Mari kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Melalui ucapan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan, marilah kita menjadi berkat buat banyak orang. Maka di situ nama Tuhan dipermuliakan, kasih Tuhan dipermuliakan bagi semua orang. Saya Moses Bagus Kurniawan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ingat satu hal, bahwa kita hidup, marilah kita menyenangkan semua orang. Kita menyenangkan semua umat, bukan hanya Kristen saja. Kita menyenangkan siapapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu.
Dan terpenting adalah kita menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu, baru kita menyenangkan hati manusia. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.